Hey guys, saya berharap semua dalam keadaan baik. Kita ketemu kembali di sesi Fuel Nights untuk bulan Agustus tahun 2021. Nah, sekedar buat refresh aja, Fuel Nights adalah sebuah konten yang dibuat oleh JPCC Men untuk membantu pertumbuhan rohani setiap date member atau anggota Komsel pria, ya, sehingga terjadi perubahan hidup yang didasari oleh kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan ngobrol santai, diskusi tentang Work From Home Survival Guide bersama dengan teman saya yang luar biasa banget, Caleb Lukman. Ya, halo, topik ini menarik. Hey, itu dia. Caleb, apa kabar? Baik. How are you, bro? I'm good. Jadi gue video call lu untuk kita bahas soal surviving WFH nih. Alright. Gimana kabarnya sendiri? Ya, surviving. Ya, business not going well actually. Tapi other than that, kita surviving. Kita masih bisa diberi kecukupan, udah bersyukur lah. Oke. Caleb, mungkin banyak teman-teman yang denger ini kan, ya ini kita ngobrol santai sih. Cuma mungkin banyak mereka yang belum tahu Caleb ini siapa. Selain ya follower Instagram yang cukup banyak juga gitu kan. Enggak lah. Mungkin bisa jelasin teman-teman, you're married with kids. Iya. Sedikit. Jadi saya menikah udah 10 tahun, baru aja 10 tahun anniversary, terus punya 2 anak, cewek dua-duanya. Punya usaha masing-masing. Saya punya usaha, istri juga punya usaha. Yang ya seperti teman-teman tahu kalau lagi pandemi gini ya pasti kena semua lah. Ada efeknya. Gitu. So we're now working from home sebisa mungkin. And 2 kids? 2 kids, yes. Satu umur 8, satu umur 3. Holly ya, lebih dewasa ya? Lebih Holly, and then sama Harper kan? Iya, Harper yang kecil. Namanya keren-keren. Lebih keren Kenny lah. Kalau punya anak cowok gue namain Kenny pasti. Waduh, jangan. Ntar lama menikahnya. Ya beda ya teman-teman. Kalau udah menikah 10 tahun, udah punya 2 anak. Saya masih single saat rekaman ini. So kita berdua justru pengen ngobrol nih. Bagaimana cara masing-masing cope dan survive ya. Bahkan mungkin kalau ada thrive ya thrive gitu selama WFH ini. Caleb, gue jadi kayak pengen lebih banyak nanya lu nih. Semoga lu gak banyak nanya gue. Nanti gue pasti banyak nanya. Waduh. So gimana Caleb? How's it been? Apa struggle yang lu alami selama pandemi ini WFH? Pandemi pasti pertama dari segi financial ya. Itu ngefek banget. Income kita pasti slashed by a lot. Terus kita mesti make decision supaya bisnisnya stay afloat. At the same time kita punya expenditure juga nggak makin dikit gitu. Uang sekolah tetap sama, malah cenderung naik. Terus listrik cenderung naik dan segala macam. Ya itu struggle kita lebih banyak di situ. Jadi financial management. Dan kadang-kadang mungkin gue ngerti juga sih kalau ada orang yang sampai bersih tegang sama istrinya, sama keluarganya karena financial issue ini gitu. Ya banyak banget ya tension yang terjadi. Maksudnya kalau dengar curhatan teman-teman ya nggak jauh-jauh dari itu juga ya. Betul. Everybody's going through this financially, even mentally khususnya. Soal mental ini issues gimana di rumah? Apakah tetap waras atau gimana? Well, sebenarnya kalau gue pribadi isu yang kita hadapi sih mirip-mirip aja. Sebelum pandemi, sesudah pandemi, balik ke isu-isu itu lagi. Cuman sekarang kita punya cara teknik buat hadapin mesti lebih pintar. Karena misalnya dulu kan satu mungkin di luar, satu lagi di rumah. Jadi bisa put problems on hold. Kita talk about this later lah atau gimana gitu. Atau malam ini kita janjian kita beresin deh. Tapi sekarang kalau pandemi dua-dua di rumah. Jadi you have to be able to finish the problem quickly and immediately. Itu yang paling penting kita pelajari sih selama pandemi ini. Kita jadi mesti benar-benar belajar nggak nunda-nunda. Karena kalau udah ada tension, satu rumah udah pasti kerasa tensionnya. Anak pun bisa kerasa, suster pun bisa kerasa. Jadi ya sepandai-pandai kita bisa cepet put the fire out, ya the better gitu. So tension yang kayak gitu yang mempengaruhi kesehatan mental kalian di rumah gitu ya? Iya. I guess it's better sekarang, lebih baik sekarang banding waktu baru mulai? Depends. Tergantung situasi kewarasan kita semua kan.
Mungkin pas awal pandemi ada aja yang kita lagi sama-sama lagi waras, lagi bener-bener give our best for each other, kita masih bisa cope with it. Tapi kalau misalnya lagi sama-sama nggak waras, ya itu biasanya tension lebih gampang terjadi. Wow, ada ini nggak? Ada practical insight yang kalian terapkan untuk stay waras dan bahas semua ini satu persatu gitu. Sebenarnya gue bukan bermaksud mau terlalu biblical atau gimana, cuman gue merasa stay connected sama Tuhan tuh penting banget di gue terutama. Ini contoh banget ya. Beberapa minggu lalu itu salah satu anak date kita mulai initiate, kita bikin Bible study yuk gitu. Ya udah, kita buat support dia, kita ikut bikin Bible study. Dan yang dibahas mulai Matius. Dan di situ ada ayat, Blessed are the peacemaker. Matius 5. Baru kita bahas ayat itu, lusanya ada tension. Tapi karena kita udah sempat bahas itu, ya kayak kita terkoneksi sama Tuhan, Roh Kudus tuh kayak ingetin, baru aja lu bahas, baru aja lu belajar soal being the peacemaker. Why don't you try to buat praktekin sekarang juga, be the peacemaker in your family gitu. Jadi ya gue bersyukur ada itu sih. Kita kalau mau stay waras ya perlu banget stay connected to God gitu. Gokil. Yeah, I mean, sometimes ada orang yang mungkin agak meremehkan hal seperti itu ya. Dan gak pengen ngasih kayak rohani banget, tapi ya it really helps, emang bener itu cara kita terkoneksi sama Tuhan. Yes. Dan keren banget sih lu bisa sama date members anggota Komsel. How about you bro, gimana? Apalagi maksudnya sebagai pria single sendirian di rumah pasti tantangannya beda-beda lagi. Banyak orang mikir karena gue pastor, jadi kayak dia doa terus di rumah dan dia gak pernah ada gangguan mental gitu. Oh enggak ya, gue juga pikir gitu loh. Not true ya guys. Ya, itu real banget soal terkoneksi sama Tuhan. I guess semua orang punya cara masing-masing ya. Ya, mungkin ini unique to my personality kali ya. Kan gue memang dari dulu memang suka belajar dan suka baca gitu. Jadi waktu terjadi WFH, ini beda ya karena gue single ya. Dan I literally live alone, gue tinggal sendirian gitu. Waktu WFH pertama, yang pertama kan gue langsung merasa, yes, gue punya kendali atas waktu gue gitu kan. Biasanya kan harus, ke kantor, harus ada appointment dan lain-lain. Sekarang semua di rumah. Jadi ya selain Zoom meeting, gue bebas untuk ngatur waktu gitu. Nah, gara-gara itu ya gue jadi ada waktu untuk banyak baca dan belajar. And of course, karena I'm a pastor dan mimpin banyak tim juga, jadi mau gimana pun secara spiritual udah harus ya tanggung jawab untuk terkoneksi sama Tuhan. Itu harus banget, dan cara gue lakuin itu ya belajar. So I've been reading a lot, banyak tipe buku, cuma khususnya yang buku-buku rohani, dan bukan yang ini ya, I'm going deep Bible study gitu. Ya sama kayak lu juga lah sama date members. Iya. Bible study, mendalamin beberapa subjek yang memang gue tertarik gitu. It's a way for me to connect with God. Ini pas banget di belakang nih, Unlocking the Bible. Lihat tuh buku. Ya kan? Itu tebel banget. Iya. Tapi itu seru banget. The reason kenapa gue taruh di situ karena that's a book yang gue suka refer to selama pandemi ini. It's actually tebel, meskipun tebel dan meskipun judulnya kayak berat, tapi sebenarnya bacanya ringan banget. Ini ringan banget. Oke. So jadi promosi buku deh. But I spend time just reading gitu. Dan tentu stay connected to God and friends. Bro, salah satu yang gue rasain ya selama pandemi ya, the fluctuation ups and down gue dalam hal stay connected to God itu volatile banget, lebih volatile dibandingkan dulu-dulu sebelum pandemi. Kayak gue bisa tiba-tiba bulan ini ngerasa I'm on fire, terus 2 months after that gue merasa this is so jenuh banget, boring banget gitu. Do you feel the same? Apakah? I feel the same. See, the single pastor merasa sama. Dan menurut gue it's okay ya, menurut gue ya. I think this is the season dimana kita memang harus kasih diri kita sendiri space sih. Kadang kita terlalu taruh ekspektasi yang tinggi ya, standar yang tinggi gitu. Padahal dalam season yang gak nentu ini justru ya kita harus bisa adapt. Dan kalau memang ada masa-masa di mana terlalu stres, ya udah kita chill sedikit. Ada masa-masa kita ngerasa kok kayaknya gue gak dengar apa-apa dari Tuhan. It's okay, just rest gitu kan. Yang penting
itu menurut gue sih ya, yang keep it consistent adalah a sense of connection, bahwa no matter what ya Tuhan sayang sama kita dan Tuhan mau dekat sama kita, whether kita lagi feel it atau enggak, ya di situ kita hold on aja gitu. Ya, commitment. That's we stay committed. Dan juga nggak not only to God ya, but also to our relationships. Gue orangnya extrovert banget untuk orang yang nggak tahu. Gue orangnya extrovert, tapi I'm extrovert tapi gue suka indoor. Jadi gue tuh tipe orang, some people kayak, kok lu tahan sih, lu kan extrovert. Gue extrovert, gue suka ngobrol, gue suka kenal orang, gue suka ketemu orang, tapi gue sukanya di rumah gitu. So gue daripada keluar hangout, gue sebenarnya lebih suka ngundang teman-teman datang gitu kan. But now of course I cannot do that gitu. But I stay connected. Jadi kayak hampir setiap hari gue pasti message seseorang, kalau bisa video call seseorang. Kadang just 3 to 5 minutes cuma tanya how you doing, ya, apa kabar. Dan I'm blessed untuk ada teman-teman yang juga ngelakuin itu ke gue juga sih. So it's good. Yeah, that's good. Connected sama ini ya, friends ya. Karena gue merasa selama pandemi ini gue jadi jauh lebih terbuka dibandingkan sebelum pandemi. Like bener-bener just be vulnerable as much as possible, karena it helps me a lot juga gitu. How did you figure that out? Untuk lu jadi desain untuk jadi lebih vulnerable? Kok bisa? Karena ya itu mungkin ya, karena fluctuationnya, the volatility terlalu ekstrim. Ada momen-momen di mana kayak, wah excited nih online service. Ada momen-momen di mana jujur aja kayak, aduh udah minggu lagi online service lagi, and it's become a commitment gitu loh. Bukan sesuatu that you look forward to. Dan gue merasa kalau gue simpen sendiri dan gue gak bagikan, gak healthy. Karena awalnya gue merasa pasti semua orang merasakan hal yang sama. Jadi gue mau vulnerable supaya mereka juga vulnerable. Tapi setelah gue makin vulnerable, ya gue merasa gue get healing from that gitu loh. Apalagi selama pandemi ini banyak banget event-event yang gue alamin gitu ya. Dari papa gue meninggal, dari kesulitan financial, tempat bisnis kebakaran dan segala macam. Jadi the more I open up, the more people open up to me, dan the more gue get healing. Terutama pasti ke orang-orang yang tepat ya, nggak bisa ke sembarang orang juga gitu loh. Bro, lu tadi barusan kayak ngedrop boom, big bomb banget dalam beberapa detik. Banyak teman-teman kan nggak tahu ya. Tapi lu tadi bilang lu kehilangan almarhum papa sendiri, lalu toko ya, atau apa sih yang sempat kebakaran? My story. That's a lot, bro. Lu bisa share sedikit nggak tentang semua itu dan bagaimana lu ngatasin semua itu? Iya, itu sih memang lumayan kaget sih. Jadi awal tahun ini datangnya bertubi-tubi banget, unexpected, dan gue merasa hadapin satu storm aja udah heavy enough. Ini tiba-tiba multiple storms, and waktunya time periodnya within 2 weeks the whole thing terjadi gitu. Udah kebakaran, terus toko tutup, gue punya mama angkat meninggal, terus papa gue meninggal juga karena COVID. Jadi it takes a toll juga buat kita punya mental. Cuman ya itu, pertama gue bersyukur gue punya keluarga yang solid, yang sehat. Jadi gue merasa I'm not facing it alone. Koko gue juga merasakan hal yang sama, my mom juga. Jadi semakin sering gue hang out with them, dan kadang-kadang kita nggak discuss apa-apa, just be with each other, itu helps me a lot. Terus juga gue punya komunitas yang sehat banget di date gitu, jadi gue willing to just be who I am gitu loh. Ini gue merasa kadang-kadang kesalahannya date leader, ini menurut gue ya, kadang-kadang kesalahannya date leader, mereka melihat tempat date mereka itu adalah ajang untuk mereka training orang, ajang untuk mereka grooming orang gitu, memuridkan. But I don't view it like that gitu. Gue melihat tempat date gue adalah my home too. Tempat gue juga be vulnerable and open. Tempat gue juga diisi, bukan cuma mengisi gitu. Jadi ketika itu terjadi, ya gue cari komunitas gue. Terus gue inget banget itu kira-kira seminggu setelah kejadian, gue date cuman khusus untuk nangis di depan mereka semua, ceritain semua, dan mereka semua hanya mendengerin gue, nggak judge, nggak everything, and they all say the same. Maksudnya, kok lu udah siapin waktu dan tenaga dan everything for us, now it's time for us to do that the same for you gitu. Jangan merasa cuman perlu satu one way, ya kita ini family gitu. Dan ya itu yang gue lakukan, dan gue merasa banyak beban lifted karena gue bercerita gitu. Jadi penting banget untuk punya teman bercerita sih, bercerita sama istri, sama teman-teman yang dekat gitu.
Nggak gampang buat cowok ya, tapi sometimes guys kan merasa responsible, harus keep it strong untuk keluarga di masa-masa seperti ini. Lu kesulitan gak sih untuk belajar vulnerable, atau lu harus ada orang yang kayak berusaha untuk ayo Caleb cerita, ayo Caleb come on share with us gitu? Not really. Gue mungkin nggak punya tantangan di bidang itu ya, bahwa maksudnya gue sulit bercerita. Maksudnya gue sangat mudah bercerita kalau gue udah merasa nih orang safe place to talk to dan gue comfortable sama dia gitu. Kalau misalnya gue ada masalah sekecil apapun, yang pertama gue cari pasti istri gue cerita gitu. Gue reject pemikiran bahwa kayak mendingan lu keep sendiri, jangan nyusahin istri, jangan cerita. Gue justru kalau bisa gue susahin istri gue sebanyak mungkin. Karena kita udah jadi satu kan, ya my problem is her problem is my problem. Kita harus face it together gitu. Jadi dengan cerita sama istri gue aja udah merasa membantu banget sih gitu. Wah, gue catat nih bro. Tips for me. So gimana? Lu sendiri? I heard about the news. Can we talk about that? Sure. Ini kayak press conference di kontennya Men ya. Ya, it's a miracle untuk gue sendiri. Tadinya happy aja selama WFH ya kan. Tapi God has a sense of humor and timing ya, di tengah semua lockdown dan ternyata nggak bisa ngapa-ngapain. Singkat cerita ya dapat pacar. Ketemunya justru ketika pandemi. Yoi. Di tengah pandemi. Jadi ini mau gue ceritain nih. Boleh aja. Singkat aja ya. Single pasti banyak yang pengen tahu juga. Iya, soalnya terakhir bicara buat marriage relationship content ya, ada yang nanya gitu, gimana caranya cari pacar sebelum lagi lockdown? Halo, it happened to me gitu ya. Tapi ya ceritanya sih simple sih. Gue melihat di IG teman. Jadi ternyata ada teman posting di IG. Ini singkat cerita ya, no details. Jadi gue lihat di IG dan gue langsung aja gue tanya, kan I'm not a kid ya. Udah dewasa gitu. Jadi kayak bro ini siapa gitu. Bilang ini adik gue. Oh gitu. Masih single gak gitu. Straight aja gitu. Oh masih. Oh kenalin dong boleh gak? Boleh. Langsung. So the next week again kita kan gak waktu itu belum sampai lockdown full banget ya. Jadi ya udahlah kita makan-makan di rumah teman. Kenalan rame-rame. Got to know her. Dan ya udah kayaknya mungkin sekitar 2 bulan setelah itu, 2 bulanan jadian begitu. Wow. Teman-teman. Terus frekuensi ketemunya bagaimana itu lagi pandemi begini? Pokoknya selama nggak ada restriction lockdown, kita hampir setiap minggu ketemuan sih. Ya ada progresnya lah ya. Jadi kayak kita pasti cari tempat yang terbuka gitu, dan masker dan lain-lain. Sisanya ya video call, telepon, WhatsApp. Oh gini aja, anggap aja kayak LDR. Yeah. LDR terus bisa selip-selipin kapan kalau bisa ketemu kita ketemu gitu. I see. So praise God for that. Udah hampir setahun nih kali ya. Karena gue ketemu dia kayak akhir September gitu. Congratulations. Thank you sir. Thank you. God is good. Jadi teman-teman yang single bisa. But yeah, chill. God made a way, so I took the opportunity yang terbuka. Tapi buat lu, kenapa? Lu sendiri maksudnya tadi kan lu sempat bilang kalau you like people come to your place, dan sekarang kan nggak bisa gitu. Nggak bisa. Dengan sekedar ngobrol di telepon gitu, can it substitute that? Maksudnya can it makes you feel better juga? Ternyata buat gue so far okay ya. Karena I don't know, maybe it's personality atau bagaimana. Cuma buat gue tuh yang penting ada koneksi, ada bisa tatap muka, ya, at least in video. For me, it's cukup untuk filling my tank. Gue ada beberapa teman-teman yang tahu juga. Even last week, minggu lalu, gue sempat ngobrol sama orang di Zoom, berduaan sama teman, bisa kayak 3-4 jam ngobrol. Wow. On the Zoom, karena udah lama gak catch up gitu kan. Kayak gini nih. You know, so santai aja sambil makan, sambil ngapain gitu ya, nyalain aja gitu. So that's a good tip ya. Sometimes kayak kita harus fokus banget kayak meeting gitu. Gue sih enggak, gue sih paling
nyalain aja Zoom-nya gitu. Ya, Hmm. sambil santai ngapain terus balik gitu. Yang penting ada presence orang lain. Maybe that's weird tapi ya it works for me. Ya, ya. Jadi tetap connected meskipun ini ya online tetap bisa ada connection dari situ. Iya, dan banyak orang yang nggak mau coba karena nggak mau membiasakan diri aja ya. Awal-awal lucu sih waktu pandemi baru mulai, ini bukan date, bukan komsel, bukan meeting apa-apa. Gue dengan sekelompok teman-teman, I think there's about mungkin 7 atau 8 orang, kita sering banget nge-zoom bareng, karena Zoom waktu itu masih baru ya. Jadi udah rame-rame aja gitu. Nah lama-lama terbiasa. Iya, iya. Adapting to change itu penting banget sih. Gue melihat banyak temen yang nggak bisa survive karena WFH, karena di dalam kepalanya tuh masih mikirnya, I wish pandemi udah kelar nggak bakal begini. I wish pandemi kelar nggak begini. Jadi mereka menunggu sampai pandemi kelar baru they solve the problems or the tension that they have gitu. Ya yang nggak kelar gitu. Kita nggak adapt to change yang ada. You know what? Kadang kita juga harus ini ya. Yang gue temukan ya. Untuk kita yang masih sehat dan masih sane, I try my best untuk bantu mereka adapt juga gitu. You know what I mean? Karena kasihan beberapa mereka yang kayak, kok nggak kelar-kelar gitu ya. I guess ini mungkin sebagai tips kali ya yang sempat kepikiran. It's all about ngatur ekspektasi kali ya. Karena waktu pertama lockdown dulu di kepala gue bukan soal kayak, oh ini paling berapa bulan doang gitu. Tapi langsung my mode adalah, well what if ini benar-benar untuk forever gitu. Dari awal gitu kan. Jadi ada banyak hal sih di kerjaan dan lain-lain, gue punya mindset itu. Gitu. What if kita nggak bisa kembali lagi? Gitu. Jadi kita bisa fokus dan benar-benar move on dengan hal yang baru. Nah nanti kalau misalnya berubah lagi, ya udah kita adapt lagi. Tapi daripada lu ngarep dan nggak, nothing change dan ekspektasi lu nggak terpenuhi, ya sedih aja. Yeah, that's true. Memang sih awal-awal ketika pandemi juga kita terus terang mikirnya, oh this is just gonna be like 2 to 3 months, maksimal Agustus 2020 udah kelar lah. Ternyata kan nggak menunjukkan hal seperti itu. So kita di-forced untuk make a strategy supaya kita bisa adapt to change gitu. Contohnya misalnya nih kayak, ini barusan nih gue lagi ngobrol sama lu nih, tuh anak lewat, terus manggil daddy gitu. Itu kan won't happen kalau sebelum pandemi gitu. Things like this pasti happen ketika kita WFH gitu. Jadi what we do is, gue sama istri udah duduk bareng terus ngobrol kayak, kita mesti mikirin strategi nih. Kita harus saling komunikasiin schedule masing-masing. Ya misalnya hari ini, gue jam segini sampai jam segini ada ini ya, bareng ngobrol sama Kenny. Boleh nggak take turn? Kalau lu kosong, lu yang take care the kids, make sure mereka semua di kamar dan segala macam gitu. Dan kebalikan juga kalau misalnya dia lagi ada acara, dia bakal selalu komunikasiin ke gue. So actually, it helps us untuk communicate better. Ketika ini. Okay, since you mentioned that ya, gue boleh tanya nggak? Yes. Gimana sih cara lu handle anak-anak with schooling dan sekolah? Kan lu ngalamin, gue nggak ngalamin nih. Kalau di rumah gimana tuh? Aduh, itu memang salah satu yang paling tough banget. Terus terang ya nggak ada cara lain selain gue bekerja sama, teamwork. Kita benar-benar mesti keroyokin bareng. Gue bersyukur gue diberkati punya nanny sama punya ART. Nah jadi gue mengajak nanny dan istri untuk kita keroyokin bareng nih. Jangan mindsetnya gini. Kadang-kadang pria mindsetnya gini. Oh urusan anak udah istri deh. Gue pokoknya ngurus kerja. Gitu. Kita sendiri udah memilah-milah pekerjaan. Padahal harusnya ketika lagi pandemi gini, apapun itu kita harus tackle bareng. Lagi PR pun kita tackle bareng. Jadi kita udah janjian. Kalau memang hari itu dia sibuk, ya gue sendiri yang harus open the Zoom, temenin anak Zoom, temenin anak kerjain homework, bahkan kadang-kadang kita yang ngajar sendiri, dan sebaliknya juga kalau gue lagi nggak bisa, istri yang lakukan. Dan kalau misalnya gue sama istri dua-duanya nggak bisa, ya ART gue, nanny gue bahkan belajar untuk open the Zoom, belajar untuk submit PR sendiri lewat WhatsApp gitu. Jadi we all have to level up semua kemampuan kita sampai ke nanny. Iya, kita mengandalkan teknologi banget sekarang ya. Even nanny harus belajar. Benar. Strategi apa lagi bro? Lo ada kayak ini gak? Ada jadwal, schedule gitu? Atau kebiasaan kayak olahraga lah? Whatever it is. Ada gak? Kita gak ada schedule gimana sih. Cuman kita udah terbiasa aja. Pokoknya bangun pagi kita harus make sure
homeworknya Holly sama sama dia punya sekolah beres dulu, karena kan dia start very early kan, like 7 o'clock udah start gitu. Lalu kita udah ganti-ganti schedule, misalnya tiap kali ada yang minta gue meeting, gue selalu make sure meetingnya itu setelah Holly sekolah. Jadi gue masih bisa fokus sama dia, dan kita punya device juga kan terbatas kan. Kayak kalau gue lagi pakai ini ya Holly berarti nggak bisa les gitu. Jadi itu pun kita dengan tersendirinya kita bisa atur waktu dengan sebaik mungkin gitu. Cuma one thing yang gue belajar di pandemi ini adalah as a man, karena ini kan lagi di JPCC man ya. As a man kita justru harus benar-benar show our leadership dengan lebih jelas lagi. Dalam arti gini, kadang-kadang orang mikir sebagai leader tuh kita harus bossy, mikir nyuruh-nyuruh. Enggak, justru kita harus show an example lebih lagi. Ini gue kemarin ada ART pulang kampung, dan gue gak bisa ganti karena lagi COVID gini kan. Jadi kita short-handed lah di rumah itu. Karena short-handed, gue panggil anak-anak, gue bilang, kids, karena short-handed kalian harus kasihan loh sama your nanny, sama ART kalian, jangan bikin susah, jangan tambah-tambahin kerjaan. Begitu kalian main, tidy up yourself. Tidy up all the toys, all the ini masukin sendiri. Gue gampang ngomong. Tapi kalau habis gue ngomong gitu, terus gue sendiri gak lakukan, gue habis minum gue masih taruh sembarangan, gue gak tidy up my own things, ya gue cuma jadi bossy gitu, gue gak show leadership. Padahal disitulah tugas kita tuh penting banget untuk show leadership for the kids. Karena mereka pasti lihatnya example gitu. Kalau misalnya gue teach anak gue bilang, kan mereka kadang-kadang bilang, aduh bosen banget nih di rumah terus. Gitu. Terus kadang-kadang gue bilang, hey, harus learn to be grateful. Semua toys yang murah-murah udah daddy mami siapin. Learn to play with that first. Be grateful gitu. Tapi kalau gue sendiri gak belajar untuk be grateful dan gak contohin ke dia, ya percuma gitu. Jadi apapun yang gue kasih tahu, rules yang gue kasih lihat, gue sendiri tertusuk bahwa gue pun harus jadi leader yang baik untuk show it first gitu for them. Tanpa itu gak bisa. Keren banget Caleb. Dan you know what? Di tengah lo menjadi pemimpin di rumah ya, lo juga masih lumayan sering posting konten di IG buat bantu orang-orang lain. So that's really amazing sih. Thank you. Iya, gue melihat lo orang yang gak menyanyiakan apa yang Tuhan kasih lah. Ya. Dan the truth is, semua kita Tuhan udah kasih something. Ya. I believe that ya. Setiap pria gitu. At least yang dikasih adalah tanggung jawab. Iya nggak? Tadi lu bilang soal leadership. At most ya kita sebagai pria kita diberi tanggung jawab ya. To lead. Dan mungkin gue belum ada keluarga sendiri at this point. Tapi gue juga bantu keluarga orang tua gue ya. Karena mereka berdua tinggal sendiri di sini, di tempat lain, di rumah lain. Saat mereka bingung gitu, dan bokap gue kan sempat kena COVID juga gitu. Oh, I see. Iya, jadi tapi nggak major karena apa? Ya karena kita respon cukup cepat lah ya. Ada vaksin, oke, let's go gitu kan. Jadi dia aman. Tapi again di masa-masa seperti itu kan kadang mereka panik ya. Karena kayak not sure what to do gitu. Jadi ya udah kita harus belajar take responsibility. Pertama-tama at least sebagai pria don't panic. Iya. So true. Kita nggak panik, tapi kita ingat bahwa Tuhan pegang kendali ya. And kita yang harus jadi contoh lah menurut gue sih. Ya. To show, gue selalu ingat Dr. A. Bernard kan bilang ya, one of the 4 things yang setiap wanita mau dari pria adalah strength ya and consistency. Itu those 2 things. Jadi kita harus show bahwa kita bisa kuat, kita konsisten, dan kuat bukan berarti ya gue nggak pernah down. Kuat dalam arti I will take responsibility gitu. Kalau gue lagi down, ya gue harus belajar untuk terbuka sama orang lain, ya kan? Kalau gue lagi lonely, ya oke. Kalau single lonely, oke, call someone gitu. Telepon seseorang, jangan tunggu diteleponin gitu kan? So that's the thing sih menurut gue ya. As men, I think sesuatu yang gue take away dari lu khususnya, how you led your family itu sangat-sangat inspiring. Thank you. Well, actually, waktu kita sudah habis, cepet banget ya. Wow. I know, can you imagine? So gue padahal mau korek-korek lebih jauh lagi nih. Waduh, cuma sudah dapat aba-aba dari tim untuk wrap it up real quick. So, buat teman-teman yang dengerin ini, para pria, all the other men, or maybe women yang mendengarkan juga, saya yakin topik ini menarik ya untuk kita lanjut lagi. Maybe next time kita bisa lakukan lagi. Mungkin kalian bisa posting di IG story juga. More content about this. Tapi thank you. Thanks Caleb for sharing. Gue yang thank you so much.
It's a good conversation untuk at least kita mulai catch up dan kedepannya maybe bisa nyusul lagi. Siap. So hopefully teman-teman yang mendengar, hopefully these tips are useful buat kalian sebagai survival guide WFH. Dan saya mau encourage teman-teman semua untuk bahas semua yang kalian dengar dengan komsel kalian ya, atau di JPCC kita sebut sebagai date. Jangan proses sendiri, tapi coba ngobrol sama mereka, tanya what they think, setuju atau nggak setuju. Dan mungkin ada firman Tuhan yang lebih kuat untuk bisa backing semua ini, diskusilah gitu, dan dapatkan tips lebih banyak lagi dari satu sama lain. Ingat, be a support system untuk satu sama lain di masa pandemi ini. We are all in this together, dan saya yakin kita bisa work from home, gak hanya survive tapi bahkan thrive juga. Amin. So sampai jumpa di Fuel Nights berikutnya. Tuhan Yesus berkati kalian semua. Thanks Caleb. Thank you everybody.